Selamat pagi anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dengan saya, dengan Bapak Toto. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai bab pertama di semester 1 ini di kelas 12, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi seperti yang sudah kita tahu bahwa pertumbuhan dan perkembangan ini adalah dua istilah yang berbeda ya. Kita akan lanjut di sini. Pertumbuhan dan perkembangan bisa terjadi pada tumbuhan ataupun hewan, tapi khusus di pelajaran kita hari ini khusus tentang tumbuhan yang memang dibahas juga di dalam buku paket kita ya, di buku paket biologi. Oke, secara definisi pertumbuhan itu bisa diartikan sebagai proses pertambahan volume yang irreversible, tidak bisa kembali lagi ya, tidak bisa balik, dan merupakan perubahan pada makhluk hidup yang dapat diukur. Jadi di sini pertumbuhan itu bisa pertambahan volume, bisa pertambahan jumlah sel, massa sel ya yang sifatnya tidak bisa balik dan dapat diukur. Contohnya misalnya kalau kita lihat di bagian paling bawah ini ada gambar pohon mangga. Yang A ini pohon mangga yang berumur 1 tahun dan pohon mangga yang berumur 5 tahun. Dari segi morfologi kalau kita lihat secara kasat mata bahwa yang 1 tahun ini bentuk tingginya tidak terlalu tinggi ya. Mungkin sekitar 15 cm ya, sampai 20 cm. Sedangkan yang 5 tahun ini tingginya sudah 1 meter lebih. Jadi ada pertumbuhan di situ, ada pertambahan sel, ada pertambahan volume dari sel-sel pada tumbuhan tersebut. Itu yang dimaksud dengan pertumbuhan. Kemudian untuk perkembangan sendiri didefinisikan yaitu terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Jadi untuk tumbuhan ini perkembangan bisa diartikan sebagai suatu kondisi menuju ke arah kematangan. Ya. Contohnya jika pada tumbuhan, tumbuhan dikatakan sebagai tumbuhan yang berkembang apabila dia telah menghasilkan bunga, telah menghasilkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada bunganya. Jadi dia dikatakan sudah dewasa, sudah matang ya, sudah terspesialisasi ya. Itu dikatakan perkembangan. Apabila dikaitkan dengan hewan, hewan dikatakan sudah berkembang apabila dia sudah menghasilkan sel sperma ya, sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina atau sel telur. Itu pertumbuhan dan perkembangan. Jadi dua istilah yang berbeda. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu bisa bertambah tinggi ini dikarenakan ada beberapa alasan. Yaitu yang pertama, pertambahan jumlah sel sebagai hasil pembelahan mitosis pada meristem atau pada titik tumbuh ya, di titik tumbuh primer dan sekunder. Pertambahan jumlah sel pada hasil pembelahan mitosis ini, pembelahan mitosis itu adalah pembelahan dengan tidak mengurangi jumlah kromosom pada anakannya. Jadi kalau misalnya kromosomnya 10 ya, setelah pembelahan mitosis tetap akan jadi 10 ya, tidak berkurang menjadi 5. Kalau berkurang itu namanya meiosis. Tapi meiosis hanya terjadi pada sel-sel kelamin. Kalau sel-sel tubuh tuh pembelahannya mitosis. Kemudian yang kedua, alasan tumbuhan bertambah tinggi yaitu pertambahan komponen-komponen seluler dan adanya diferensiasi sel. Jadi ada komponen-komponen lain dari seluler dan juga adanya perubahan-perubahan secara struktural dan fungsional yang mengarah kepada pematangan ya atau pada pertumbuhan dari suatu tanaman. Itu alasan dari kenapa kok tumbuhan bisa bertambah tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan pastinya akan diawali dari suatu proses yang dinamai dengan perkecambahan. Perkecambahan ini dimulai dari munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji. Jadi dari mulai biji nanti dia akan tumbuh tanaman kecil ya. Yang tumbuhnya ini melalui beberapa proses.
Yang pertama adalah proses fisika. Jadi proses fisika ini terjadi ketika biji itu menyerap air ya, atau namanya imbibisi, akibat dari potensial air rendah pada biji yang kering. Ya, jadi setelah biji menyerap air atau imbibisi, ya karena ada potensial air yang rendah pada biji, ya, jadi akibatnya air masuk ke dalam lingkungan biji. Biji menyerap air, kemudian ketika air masuk ke dalam biji, biji ini akan mengeluarkan hormon. Ya, kalau kita lihat di gambar sini ya, jadi ada biji, ada embrio, di dalam biji itu ada embrio ya. Embrio menyerap air dan membesar. Kemudian embrio mengeluarkan atau mensekresikan hormon giberelin. Jadi giberelin nanti berdifusi ke aleuron. Aleuron itu adalah seperti kulit-kulit ari ya, kulit ari pada biji. Kemudian untuk menguraikan protein menjadi asam amino. Di sini sudah terjadi proses kimia. Jadi pertama proses fisika, yang kedua proses kimia. Kemudian setelah menguraikan protein menjadi asam amino, enzim pencerna disintesis dari asam-asam amino tersebut. Enzim ini dan enzim dari aleuron bergerak ke endosperma. Kemudian enzim menguraikan protein dan pati di endosperma. Sehingga dari endosperma ini dia menghasilkan energi, menghasilkan makanan untuk bisa tumbuh, ya, menghasilkan plantula tadi ya. Menghasilkan plantula maupun menghasilkan akar awal dari si kecambah. Ya, jadi itu proses perkecambahan pada biji.